Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua setelah seminggu yang lalu kita sudah mengadakan pertemuan atau perkuliahan yang pertama. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi dalam silabi materi yang kedua, yaitu pembahasan tentang pengertian wahyu, cara turun dan penyampaian wahyu Al-Quran. Jadi sudah sering kita dengar istilah wahyu. Jadi menurut pengertian, jadi wahyu itu adalah menurut bahasa al-isyarah as-sari'ah, isyarah yang cepat. Atau wahyu itu adalah, kata wahyu itu masdar, kata benda yang mempunyai dua arti pokok, yaitu al-khofa wa sur'ah, samar dan cepat. Samar dan cepat. Jadi isyarah as-sari'ah, isyarah yang cepat itu kadang-kadang terjadi dengan ucapan melalui kode maupun lambang ucapan. Jadi isyarah yang cepat, kadang-kadang kita memberikan isyarah melalui ucapan, melalui lambang atau kode. Dan kadang-kadang melalui suara saja, suara. Jadi bukan kode, bukan lambang, tapi suara. Dan kadang-kadang dengan isyarat dengan sebagian anggota badan, seperti tangan, seperti kita mengangguk, ya, seperti kita geleng kepala, itu adalah isyarat. Jadi kalau mengangguk, isyarat, kalau di orang Indonesia itu adalah menunjukkan tentang ya atau setuju. Kalau geleng itu berarti tidak setuju. Itu isyarat. Kemudian ketika isyarat tadi, wahyu tadi merupakan kata benda yang terdiri dari dua makna pokok, yaitu khofa, samar dan cepat, maka pengertian wahyu di sini itu bisa dimaknai bahwa wahyu itu adalah al-i'lamul khafiyyus sari'ul khasu biman yuwajjahu ilaihi bihaitsu yakhfa ala ghairihi. Jadi wahyu adalah iklam, pemberitahuan yang samar, yang cepat, yang khusus bagi atau untuk orang yang
dituju untuk diberikan wahyu, di mana pemberian iklam ya, atau pemberitahuan yang samar itu tidak diketahui oleh orang lain, Jadi wahyu itu sesuatu yang sifatnya al-i'lamul khafi, yang immateri, atau ya, bukan, yaitu yang bersifat spiritual. Jadi kemungkinan terjadinya wahyu kita awali dulu bahwa dalam kehidupan ilmiah ini itu kita sudah mengenal ada hal-hal yang sifatnya itu imaterial atau yang sifatnya itu gaib ya, artinya di luar alam nyata, dan sesuatu yang di luar alam nyata itu lebih lembut dan lebih dalam daripada sesuatu yang sifatnya itu adalah syahadah atau bisa disaksikan secara material. Jadi dalam kehidupan nyata itu ya, di sekeliling kita ada sesuatu yang sifatnya itu samar ya, yang tidak bisa diketahui tentang keadaan atau kenyataannya secara zahir atau secara material, tetapi ada asarnya, ada ya gejalanya, seperti angin itu kita merasakan gejalanya, tapi kita tidak tahu tentang warna ya, tentang angin itu. Gejalanya apa? Ya, tumbuh-tumbuhan menjadi bergerak, itu gejala bahwa ada angin ya. Tubuh kita merasa dinginan dan sebagainya karena di situ ada angin yang membawa udara dingin dan sebagainya. Jadi di dalam kehidupan itu atau di dalam ilmu pengetahuan ada yang disebut dengan psikologi, ilmu kejiwaan jiwa. Di situ yang diteliti, diselidiki dalam psikologi itu adalah bukan apa yang terjadi dalam manusia secara fisiknya, tetapi itu dipelajari tentang non fisiknya. Dengan ilmu psikologi yang mempelajari tentang non fisik manusia, sehingga bisa diketahui tentang kecerdasannya, tendensi ya hidupnya, kemudian nalurinya ya. Nah, itu terjadi. Kemudian dengan psikologi itu diketahui tentang kecerdasan ya. Kemudian ada yang orang yang balik atau orang yang kurang mampu dalam masalah intelektual dan sebagainya, itu bisa
ketahui. Di dalam diri manusia itu ada yang sifatnya material, jisim, dan ada yang sifatnya non material atau yang disebut dengan roh. Jadi, kalau fisiknya itu ya rusak, maka roh ya itu tetap masih ada. Oleh karena itu tidak asing lagi, tidak heran lagi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara hamba-hambanya manusia yang mempunyai jiwa yang bersih, selamat fitrahnya, ya, yang siap menerima sinar ilahi, wahyu samai, wahyu sama ya langit, dan memilih hamba yang mempunyai jiwa yang bersih tadi bisa bertemu dengan Zat yang Maha Tinggi untuk menerima risalah, yang mana risalah itu dibutuhkan untuk memenuhi hajat manusia, baik hubungannya dengan rasa, kebutuhan tentang akhlak, ya, kemudian supaya menjadi tenang hidupnya. Nah, itu semuanya bisa terjadi karena Allah yang menghendakinya. Kemudian lagi ya, yang bisa membawa kita percaya dengan adanya wahyu itu. Jadi umpamanya pada masa sekarang ini kita menyaksikan tentang hipnotisme. Jadi di situ hipnotisme itu ya menjelaskan ada hubungan jiwa manusia antara orang yang melakukan hipnotis dengan orang yang menjadi objek hipnotismenya itu bisa melakukan ya. Di apa yang dikehendaki oleh pelaku hipnotis itu terhadap orang yang menjadi sasaran, menjadi tidak sadar, menjadi begini dan sebagainya, itu bisa dilakukan ya, apalagi Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Besar. Kalau manusia saja memperlakukan orang lain dengan cara hipnotis itu bisa, maka Allah bisa menjadikan hambanya yang dipilih untuk dijadikan sebagai rasul dengan diberikan wahyu. Kemudian ya kita di dalam dunia kita sekarang ini umpamanya ada kita pembicaraan yang bisa direkam ya, direkam. Di situ kita mendengarkan suara tapi tidak tahu suara itu lahir siapa orangnya itu sering tidak tahu kita itu ya dengar ini suaranya ini tapi tidak tahu siapa yang orangnya itu, fisiknya itu tidak ada.
Jadi wahyu itu terjadi, ya, ada. Nah, wahyu itu sendiri menurut bahasa, saudara bisa membaca kitab ini saja, Mabahis fi Ulumil Quran. Ini karangan Mana Al-Qattan. Ya. Tapi saudara bisa juga membaca kitab judulnya sama, Mabahis fi Ulumil Quran, tapi karangan Dr. Subhi As-Solih. Kemudian bahasa Indonesia Hasbi Asyidki dan buku-buku yang lain. Jadi wahyu menurut pengertian secara bahasa itu mencakup bahasa ini. Al-ilham al-fitri lil insan. Ilham yang bersifat bawaan pada manusia. Ya. Ilham. Seperti wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa auhayna ila Ummi Musa an arbi'i. Dan saya berikan bawaan, ya, secara fitri kepada Ummi Musa, ibunda Musa, an ardi'i, agar dia menyusuinya, agar dia hendaklah dia menyusuinya. Jadi wa auhayna di sini, auha mempunyai arti ilham al-fitri lil insan, ilham yang sifat bawaan. Jadi bukan mempunyai pengertian wahyu, itu tidak. Sebab di situ an arbi'i, hendaklah engkau dia menyusuinya. Itu adalah menyusui, itu merupakan bawaan bagi manusia. Tapi itu diberikan isyarat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham, ya. Ini pemberitahuan yang cepat lagi samar, ya. Kemudian yang kedua, wahyu menurut pengertiannya secara bahasa punya al-ilham al-ghaziri lil hayawan, itu merupakan ilham yang bersifat naluri bagi manusia, seperti wahyu kepada an-nahl, lebah, ya, lebah. Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nakhli anit takhidi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Wa auha rabbuka, kalau di sini auha itu mempunyai makna ilham yang sifat naluri bagi hewan. Rabbuka, Tuhanmu, anit ilan nakhli, pada lebah, hendaklah dia lebah itu mengambil atau menjadikan dari gunung-gunung itu sebagai rumah-rumah, dan dari pohon-pohon, dan dari apa yang bisa mereka dirikan. Jadi wa auha rabbuka di sini bukan makna wahyu nanti. Kemudian isyarah as-sari'ah ala sabilir rabzi wal ikhad, isyarah yang cepat
melalui kode. Jadi seperti kode kepada Nabi Zakaria sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Surat Maryam ayat 11. Jadi saya ulangi, wa auhayna ila ummi Musa. Tadi nanti kalau saudara cari surat Al-Qasas ayat 7. Kemudian wa auha rabbuka yang kedua ilan nahli anit takhidi minal jibali buyuta, itu surat An-Nahl ayat 68. Jadi faharaja ala qaumihi, Nabi Zakaria keluar kepada kaumnya dari mihrab. Fa'auha ilaihim, kemudian dia memberikan kode atau isyarat kepada mereka kaumnya. Ansabbihu bukrata wa asyiya. Isyarat itu hendaklah mereka membaca tasbih baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Jadi fa'auha ilaihim itu bukan Nabi Zakaria memberikan wahyu kepada mereka, tetapi di situ auha ilaihim memberikan isyarat atau. Kemudian menurut bahasa lagi, wahyu itu waswasus syaitan wa tazyinuhu asyarra fi nafsil insan. Godaan setan dan perhiasan yang buruk, memperhiasi hal-hal yang buruk pada jiwa manusia. Jadi waswasat setan, godaan setan itu di dalam Al-Quran Allah berfirman menggunakan godaan setan kepada manusia itu menggunakan kata-kata, menggunakan akar kata wahyu. Dia Allah berfirman, wa innas syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum. Sesungguhnya setan-setan itu layuhuna. Itu bukan setan memberikan wahyu, tapi setan itu di situ layuhuna, memberikan godaan, ya, ila auliyaihim, kepada orang-orang yang bisa digoda oleh mereka, yujadilukum, agar mereka itu berbantah-bantah kepada kamu semuanya. Jadi layuhuna itu bukan makna wah. Kemudian wama yulkihillahu ila malaikatihi min amrin yaf'alu. Menurut bahasa lagi, wahyu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada malaikatnya dari perintah-perintah agar mereka, para malaikat itu melakukannya. Ma yulkihillahu ila malaikat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu, surat Al-Anfal ayat 12. Jadi di situ pengertian wahyu menurut bahasa. Kemudian pengertian wahyu menurut istilah yang di situ Abul Baqah memberikan definisi tentang wahyu. Di wahyu itu adalah pembicaraan yang tersembunyi, ya, perjalanan yang tersembunyi. Jadi saya sebutkan di dalam pengertian itu al-khofa wasur'ah, khofa tersembunyi, pembicaraan
yang tersembunyi dapat difahamkan dengan cepat. Al-khafa wasur'ah, dipahamkan dengan cepat, dan dia tidak tersusun. Pembicaraan itu yang tersembunyi yang dapat dipahamkan dengan cepat. Pembicaraan itu tidak tersusun dari huruf yang memerlukan gelombang suara. Di pembicaraan itu tidak tersusun dari huruf-huruf yang memerlukan gelombang suara. Ini sebuah pengertian yang tentang wahyu yang disampaikan oleh Abul Baqo. Ya, nanti ketahui. Kemudian selanjutnya Ustadz Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh dalam Risalah Tauhid, ya ini disebutkan dalam buku ini, menyebutkan wahyu irfanun yajiduhu syakhsu min nafsihi ma'al yakin bi annahu min qibalillahi biwasitatin au bi ghairi wasitatin. Jadi menurut Muhammad Abduh, wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya dengan keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik merupakan perantara wasithah atau dengan tanpa wasithah. Di pengetahuan yang didapatkan dalam diri seseorang. Ini adalah wahyu. Kemudian selanjutnya, bagaimana karena Al-Quran itu merupakan wahyu, kemudian turun ya, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sebagaimana yang telah kita pelajari pada definisi kuliah fungsi tentang Al-Quran pada perkuliahan yang lalu. Wa kalamullah al-munazzal ala al-mu'jiz ala khatamin nabiyyi biwasitati al-amin Jibril, ya. Cara wahyu kepada malaikat, ya. Di dalam Al-Quran ada nas tentang kalamullah, ya. Tentang cara wahyu diturunkan kepada malaikat Allah. Nas yang pertama di dalam Al-Quran bahwa wahyu itu diturunkan Allah kepada malaikatnya, yaitu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya Allah menjadikan di muka bumi ini khalifah. Jadi di situ Allah berfirman kepada malaikat
pertama ada nas yang menunjukkan cara wahyu Allah kepada malaikatnya. Wa ala ikhaihi ilaihim, atau dengan kode-kode Allah kepada malaikat. Jadi tidak pembicaraan wa idqala, tapi ikha. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Id yuhi, dari ikha. Kemudian di dalam apa itu namanya, ya mihim bitadbiri su'unil kaun hasba amrihi. Malaikat melakukan perintah-perintah Allah untuk mengurusi su'unul kaun. Su'unul kaun itu urusan-urusan alam raya ini, perintah Allah. Ya. Ada fal muqassimati amro, surat Al-Dzariyat, fal mudabbirati amro, malaikat-malaikat yang mengurusi urusan. Ayat-ayat tersebut ya, menunjukkan bahwa Allah membicarai para malaikat biduni wasitotil kalam, tanpa melalui kalam, ya, yafhamunahu, yang bisa mereka pahami, mereka bisa paham. Kemudian yang kedua, nas yang kedua, bahwa Al-Quran itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Dalam firman Allah, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Al-Quran adalah Quran yang mulia yang ada di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana kita ketahui, turunnya Al-Quran secara jumlah, secara global ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Berarti Al-Quran itu asalnya berada di Lauhil Mahfuz. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Jadi Quran yang asalnya berada di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah, ya, annahu ghairun nuzulil ladzi kana ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diturunkan secara jumlah itu bukan yang Quran yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad, tetapi di situ jumlah dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan ke Sama'id dunia. Nanti kita bahas tentang pembahasan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dan cara-caranya. Jadi kalau dari Sama'ud dunia atau dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu bukan secara jumlah, tapi secara berangsur-angsur, atau dalam istilahnya adalah munajaman. Nanti kita bahas itu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Para ulama berpendapat bagaimana wahyu Allah kepada malaikat Jibril dengan
Al-Quran, atau dibalik bagaimana cara Al-Quran, wahyu Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Ada 3 pendapat di sini. Lagi-lagi saya ini sudah ada terjemahnya, ya. Yang pertama, anna Jibril talqafuhu sima'an minallah bilabdihil mahsus. Jadi bagaimana cara wahyu Allah, ya, berupa Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril dulu. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan penjelasan atau penjelasan atau petunjuk kepada manusia, ya, melalui Rasul, melalui malaikat Jibril. Yang pertama, bahwa Jibril menerima wahyu itu secara simai, dengar dari Allah dengan lafalnya, ya, Allah yang dikhususkan, lafal Allah yang dikhususkan untuk didengar malaikat Jibril. Ini yang pertama, lafal-lafal yang dikhususkan. Kemudian yang kedua, anna Jibril hafidhahu minal lauhil mahfuz, bahwa Jibril itu menghafalnya, membafal Al-Quran itu dari lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz sana Jibril menghafalkan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa Jibril itu diturunkan kepadanya maknanya saja. Maknanya saja. Turunkan Al-Quran kepada Jibril, maknanya saja. Sedangkan lafal-lafalnya itu adalah Jibril sendiri, atau untuk Nabi Muhammad sendiri. Di malaikat Jibril itu diturunkan kepadanya Al-Quran itu maknanya, kemudian lafalnya itu dibuat Jibril atau Nabi Muhammad. Ini pendapat yang ketiga. Nah, dari pendapat yang 3 pendapat tersebut, warra'yul awal huwa shawab. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang benar. Pendapat ini diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah bahwa Jibril itu menerima Al-Quran secara simai dari Allah dengan lafalnya yang dikhususkan pada malaikat Jibril, ya, khususnya. Pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang pertama itu dikuatkan, ya, dengan firman Allah diantaranya, wa innaka latalaqil Quran, ya, artinya saja sesungguhnya kamu benar-benar diberi Quran miladun hakimin alim, dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi situ malaikat Jibril benar-benar diberi Al-Quran. Ini pendapat yang pertama, simai dengan lafalnya dari Allah yang lafalnya yang dikhususkan. Itu diantaranya. Ada ayat lain, wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian pendapat yang kedua,
yang mengatakan bahwa Jibril itu menghafalnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, ini kurang benar. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah dengan lafalnya. Ya. Jadi tidak mungkin Jibril itu hanya menghafalnya saja dari Lauhil Mahfuz. Karena Al-Quran itu lafalnya itu juga dari Allah, bukan kalam Jibril. Jadi kalau Jibril hanya menghafal dari Lauhil Mahfuz, berarti kan lafalnya itu nanti dari Jibril atau dari Muhammad. Sedangkan Al-Quran itu makna dan lafalnya itu adalah dari Allah. Karena itu kalam Allah, pada definisi Al-Quran yang lalu, al-muta'abbadu bitilawatihi, merupakan ibadah dengan membaca Al-Quran itu karena membaca kalamullah. Jadi pendapat yang kedua ini ya pendapat yang kurang bisa dibenarkan. Karena apa? Al-Quran di Lauhil Mahfuz ini adalah seperti subutnya, tetapnya hal-hal yang gaib yang lain. Di Al-Quran di Lauhil Mahfuz ini termasuk hal-hal yang gaib yang lain. Allati la yakhrujul Qur'an ayyakuna min jumlatiha. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu tidak termasuk bagian dari hal-hal yang gaib, tetapi Al-Quran itu termasuk hal yang gaib. Allah yang mengetahui. Oleh karena itu ya, pendapat yang mengatakan bahwa Jibril menghafal Al-Quran dari Lauhil Mahfuz itu kurang benar. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa Jibril itu diturunkan kepada padanya maknanya saja, maknanya Al-Quran, sedangkan lafal itu dari Jibril atau dari Muhammad. Ini ada kesesuaian. Ini ya, yang benar, yang shawab kan yang pertama tadi. Dapat yang ketiga ini ada kesesuaian dengan yang disebut dengan sunnah atau sunnah Qudsiyah atau hadis Qudsi. Karena sunnah itu merupakan wahyu Allah, baik itu diwahyukan kepada Jibril atau kepada Muhammad. Jadi kalau di Jibril diturunkan kepadanya maknanya saja, lafalnya itu dari Jibril dari Muhammad, ini seperti sunnah Qudsiyah atau hadis Qudsi. Jadi hadis Qudsi itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang diturunkan itu hanya maknanya saja, lafalnya itu dari Nabi Muhammad, sehingga disebut hadis Qudsi. Mengapa atau disebut hadis ilahi? Ya, karena pembicaraan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini disebut hadis Qudsi. Nanti kita bicarakan perbedaan besok tentang sunnah nabawiyah Al-Quran dengan sunnah Qudsiyah atau hadis Qudsi. Kemudian selanjutnya, kaifa wahyullahi ila rusulihi. Rasul secara umum, di mana wahyu Allah itu diberikan kepada rasul-rasulnya. Jadi ada dua cara Allah memberikan wahyu kepada rasul-rasulnya, tidak hanya Nabi Muhammad.
Yang pertama, wahyu diturunkan kepada Allah, kepada Rasulnya melalui wasithah, perantara. Dan yang kedua adalah dengan tanpa wasithah, tidak menggunakan perantara. Yang menggunakan wasithah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para Rasulnya melalui wasithah malaikat, malakul wahyi, malaikat penyampai wahyu yaitu Jibril alaihissalam, itu menggunakan wasithah. Kemudian yang kedua, bighairi wasithah, wahyu Allah yang diturunkan kepada para Rasulnya tidak melalui wasithah, langsung. Di antaranya adalah ar-ru'ya as-sholihah fil manam, mimpi yang benar dalam tidur. Jadi wahyu diturunkan kepada para rasulnya itu ada yang melalui mimpi yang benar. Jadi mimpi rasul itu, para rasul itu adalah benar, mislu falakis subhi, jelasnya, benarnya, seperti cahaya matahari pada waktu pagi hari, jelasnya. Bukan seperti mimpi kita, ya, samar-samar, kadang-kadang lupa, kemudian kadang-kadang karena kita lupa di malam saya itu mimpi apa. Nah, kalau para nabi, para rasul tidak demikian, misal falakis subhi. Jadi hadis Aisyah namanya hubungannya dengan ru'yah sholihah. Di awal ma budiya bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama terjadi pada Rasulullah, wahyu yang diturunkan padanya adalah berupa ru'yah sholihah fi naum, mimpi yang benar dalam tidur. Bahkan la yara, terjemahnya, Rasulullah tidak bermimpi sebuah mimpi kecuali mimpi itu misla falakis subhi, seperti terangnya cahaya waktu pagi. Nah, wahyu yang pertama yang dilakukan, yang diterima oleh Rasulullah melalui mimpi ini adalah tahiyah, kesiapan Rasulullah ya, untuk menerima wahyu yang akan diterima oleh Rasulullah secara yaqdhah, secara sadar, bukan secara mimpi. Jadi Al-Quran itu diterima, wahyu yang diterima oleh Rasulullah itu tidak ada yang melalui mimpi, tapi semuanya Al-Quran itu wahyu Allah diterima oleh Rasulullah melalui yaqdhah, dalam keadaan sadar, ya, yaqdhah. Jadi laisa fil Qur'ani syai'un min hadzal naw', Quran tidak ada sesuatu yang apa itu namanya melalui cara ini, mimpi itu. Ya annau nuzuli jami'uhu yaqdhatan, semuanya diturunkan dan diterima oleh Nabi secara yaqdhah. Ini cara itu. Di samping Nabi Muhammad, wahyu yang diterima oleh Rasul Allah melalui mimpi adalah sebagaimana wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi dalam kaitannya dengan perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ini melalui mimpi. Fabasyar, dalam firman Allah, fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami
anni adbahuka fanzur madza tara. Kemudian saya hibur, saya gembirakan Allah Nabi Ibrahim bigulamin halim, dengan anak yang halim, sabar. Gulam itu anak-anak sampai usia 10 tahun, namanya gulam. Falamma balagau ma'hu saya, ketika gulam itu sudah bisa bekerja, ya, ma'ahu, membantu Nabi Ibrahim, sudah mulai kelihatan besar, ya. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Nabi Ismail, ya bunayya, hei anakku, inni ara fil manam, sungguhnya saya bermimpi dalam tidur, anni adbahuka fanzur madza tara, sesungguhnya saya akan menyembelih kamu, fanzur, maka lihatlah, asalnya kan gitu, bagaimana pendapatmu? Ya abadi ini, ya abadi almata matu marusata jiduni insyaallah minas shakirin. Itu diantara, ya, wahyu-wahyu yang Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, kemudian melalui apa itu, tidak melalui secara langsung, bukan melalui wasiat, tidak melalui wasiat. Jadi ru'ya sholihah, mimpi yang benar yang diterima oleh para rasul untuk menerima wahyu Allah itu juga ru'ya sholihah, ru'ya sholihah yang sebagai cara yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Ini ru'ya sholihah itu tidak hanya terjadi pada para rasul, tapi orang-orang mukmin yang sholih, ya, walaupun itu bukan wahyu yang pencatatan, itu juga bisa bermimpi sholihah, ru'ya sholihah, orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah sendiri bersabda, in qata'al wahyu wa bagiatil mubasysyara ru'yal mu'mini, wahyu telah terputus, yang ada itu adalah mubasysyirat, ya, hal-hal yang menggembirakan, ya, Tuhan petunjuk bagi orang-orang atau manusia atau orang-orang mukmin dari Allah yang diberikan oleh Allah melalui mimpi orang-orang mukmin yang soleh. Ru'yal mukmini, yaitu mimpinya orang-orang. Kemudian bagaimana cara wahyu malaikat kepada Rasul? Wahyu Allah kepada para nabinya. Tadi wahyu Allah kepada para nabinya itu kadang-kadang tanpa wasitoh tadi, dan ada kalanya dengan ru'yas sholihah fil manam, ya. Dan ada kalanya al-kalamul ilahi, firman Allah miwarai hijabin yaqdah, dari belakang hijab tabir, ya. Ini ada kalanya. Jadi wahyu itu termasuk miwarai hijabin, ini adalah termasuk yang biduni biwairi wasitah. Jadi wahyu malaikat kepada Rasul itu, ya, ada kalanya. Tadi
Ya, ihdal kalain dua cara. Pertama, yang paling berat cara yang diterima oleh Rasul itu adalah turunnya wahyu, ya, seperti gemerincingnya lonceng dan suara yang keras yang memerlukan kesadaran, faktor-faktor kesadaran. Gemerincingnya lonceng yang memerlukan faktor-faktor kesadaran. Maka Rasul menyiapkan jiwanya dengan segala kemampuannya untuk menerima asar, ya, asar ngaruh apa yang ada di belakang bunyi gemerincingnya lonceng itu. Ya. Apabila wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan cara ini, ya, maka Rasul mengumpulkan segala kekuatan, kecerdasannya, kesadarannya, ya, kesadarannya untuk menerimanya, menghafalnya dan memahaminya. Yang paling berat. Seperti qad yakunu hadza shaut khafifa ajnihatil malaika al-musyar ilah bil hadis. Nah, gemerincingnya seperti gemerincingnya lonceng ini, kadang-kadang berupa suara sayap malaikat. Bagaimana disebutkan di dalam hadis, idza qadallahu li amrin fis sama dzarabatil malaikatu bi ajnatiha khud'anan liqaulihi kassalsalati fis sofwan. Apabila Allah menghendaki sesuatu dari langit, di langit menentukan qadallahu li amrin, maka malaikat itu memukul-mukulkan sayapnya, ya, kasil silati fisofan, ya, Allah menghendaki seperti rata mata rantai yang fisofan. Sofan itu adalah, ya, batu yang halus itu namanya sofan. Qad yakunu sautul malaikata nafsi fi awwali sima'ir rasul lahu. Tapi kadang-kadang bukan malaikat memukul-mukulkan sayapnya, tapi suara malaikat itu sendiri. Fi awwali sima'ir rasul, pada awal pendengaran Rasul kepada malaikat itu, didengarkan suara malaikat itu. Yang kedua, ayat tamassalahul malak. Jadi yang kedua, malaikat itu tamassul, menyerupai seorang laki-laki. Dia datang kepada Rasul dengan bentuk manusia. Ini lebih ringan daripada cara yang pertama tadi, sebab adanya tanasub, yaitu kesesuaian antara si mutakalim yang berbicara dan yang mendengar, yaitu malaikat dan Rasul, sehingga jiwa Rasul mulai senang ketika mendengarkan suara itu dari Rasulul Wahyi, artinya utusan untuk menyampaikan wahyu. Dan Rasulullah lebih tenang, sebagaimana tenangnya Rasulullah ketika berbicara dengan sesama manusia. Jadi kalau malaikat itu tamassul, berupa menyerupakan dirinya dengan manusia ini, bukan berarti malaikat Jibril itu berubah jadi seorang laki-laki, itu tidak.
Jadi malaikat Jibril itu tetap dalam kondisi ruhaniyahnya, jadi bukan fisiknya. Jadi wal hay'al ladzi yadhuru fi Jibril bi suratin la yatahatanu, tidak mengharuskan ya, ayat tajarrada min ruhaniyati, tidak mesti melepaskan dari kerohaniyahnya, itu enggak menjadi fisik seperti manusia enggak. Atau zatnya Jibril itu terus berubah menjadi laki-laki, orang laki-laki, itu tidak. Tapi ini hanya merubah bentuk malaikat Jibril seperti manusia, unusan min rasul al-basari, hanya semata-mata menyenangkan, menggembirakan pada rasul yang berubah. Rasul itu adalah manusia. Jadi wahyu yang diturunkan, cara wahyu diturunkan malaikat kepada rasul itu ya tadi dua cara ditambah satu, yaitu yang pertama melalui wasithah, dan yang pertama adalah tadi datangnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan menyerupakan wahyu itu diturunkan dengan berupa gemerencingnya lonceng. Wal halatani huma alqimus salis min hadat taklim aliyah. Ada wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan cara-cara itu terdapat dalam satu surat. Inna auhayna ilaika kama auhayna kan itu ya. Nah, dengan ya ini betul. Jadi 3 cara tadi, yang wahyu melalui warok hijab di belakang tabir, kemudian Allah mengutus malaikat penyampai wahyu untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul, itu terdapat dalam satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 163 sampai 164 yang berbunyi inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabur.
wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Rasul itu, Nabi Muhammad itu bukan Nabi Rasul yang pertama mendapatkan wahyu, tetapi wahyu itu sudah diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Seperti Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, yang itu semuanya bahwa wahyu itu juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu terdapat disebut dalam firman Allah tadi, surat An-Nisa ayat 163 sampai 164. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk lebih mendalam lagi, saya mohon saudara-saudara semuanya mengembangkannya dengan melalui membaca kitab-kitab yang punya dengan ulumul tafsir, ulumul Quran maupun ulumul tafsir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.